pertama dari sejak kita memilih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Akhi fillah, sahibul fadilah al-mukarram dani Bapak Tuan Guru Haji Mukhlisin As-Saulati Sulawesi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Montong Bila atau pimpinan Yayasan As-Sabirin Montong Bila yang tiang hormati, dan para pengelingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang hormati, para asatiz yang tiang hormati, nini mami sanak bija, hadirin hadirat, tulab talibat, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tengiring barang-barang bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Lek sore makin niki tiang penungguh sami tican sehat wal afiat, tican kesempatan barang-barang hadir lek dalam majelis ilmu makin niki, majelis khatmul Quran, dan sekaligus juga pengajian wisuda daripada bijajari tiang pulungguh sami sampun selesai makin niki pendidikan MI-nya, yang mudah-mudahan mereka semua bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di tempat yang terbaik baginya dan bagi keluarga dan umat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur le Madrasah Ibtidaiyah nika, alhamdulillah ada kegiatan menghafal Qur'annya juga. Alhamdulillah, niki luar biasa. Enggih. Jarang-jarang makin niki madrasah atau sekolah negeri yang mengadakan program marak niki. Insya Allah kalau kok madrasah niki tetap dibacakan Al-Quran, maka Quran itu yang akan memberikan cahaya di madrasah kita ini. Quran itu yang memberikan cahaya di kampung kita ini. Quran itu yang memberikan kita cahaya di rumah kita masing-masing. Maka di mana ada sekolah yang terus ditanamkan Al-Quran di dalamnya, pasti sekolah itu penuh dengan berkah. Pasti. Karena itu sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an hadarathul malaikatu wa tanakkabat anhu syayatin fattasa'a ala ahlihi fakathura khairuhu wa qalla syarruh wa innal baita alladhi lam yuqra' fihi al-Qur'an hadarathu syayatin fakathura syarruhu wa qalla khairuhu. Sesungguhnya rumah ataukah sekolah ataukah kampung yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka akan hadir para malaikat.
Yang hadir malaikat. Inggih. Woi malaikat hadir. Alhamdulillah di tempat niki setiap pagi, nggih. Program setiap pagi baca Quran. Jadi masih pagi, hatinya sudah diberikan cahaya. Diberikan cahaya Al-Quran. Sehingga hati yang penuh dengan Al-Quran, isti'dad untuk menerima hidayah itu lebih besar. Persiapannya untuk menerima hidayah itu lebih besar. Nggih. Maka mudah-mudahan program Al-Quran ini tetap di madrasah kita ini. Jangan sampai dihilangkan. Terus malah perbanyak. Upayakan anak-anak kita di tempat ini, mudah-mudahan ke depan bisa khatam Quran 30 juz. Dalam jangka 6 tahun di sini bisa khatam 30 juz. Nggih. Maka para jamaah, cara untuk supaya anak kita bisa khatam Quran dalam umur dini, jangan telat memberikan dia ilmu Al-Quran. Sai ajah bijen Quran wansa berumur 3 tahun, maka dia telah telat 3 tahun. No. Siapa-siapa yang mendidik anaknya Al-Quran setelah berumur 5 tahun, maka dia telah terlambat 5 tahun. Kapan umur orang mengajarkan anaknya Al-Quran? Sebenarnya dari umur 0 tahun. Dari sejak anak kita masih 0 tahun, baru lahir langsung. Bahkan kalau bisa dari sejak dia di dalam perut ibunya sudah kita didik dengan Al-Quran. Yuk, bagaimana caranya Ustadz? Ibunya harus sering-sering memperdengarkan Al-Quran. Baca Al-Quran, ibu-ibu. Waktu ndebetian. Nih sandeman engkah betian ja, ingat lema. Sawah toak-toak nih ja apen. Sawah 60 nih jawah engkah nara harpa. Wabih kenangas. Wah, ada mobil wah 10 kali turun mesin. Nggih, ini masih harap potensi akan hamil. Maka dari sejak hamil udah mulai bacakan Al-Quran terus saja, sering-sering bacakan Al-Quran. Itu pesan dari guru kita Habib Umar ya bin Hafiz. Waktu beliau datang ke Lombok, salah satu pesan beliau, kalau kalian ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, harus diawali dari sejak dini. Pertama, dari sejak kita memilih calon istri. Pilihlah calon istri yang bisa ngaji. Denden pokok sak meneh doang. Sok sak tebel kincuan. Lamun sekedar tebel kincuan, lemak muntuh merari, mungkahan bekincu, mulenger. Lamun sekedar ingesen doang, lemak demen nganak seke, mau peot. Telang kecantikannya. Tetapi kalau yang kita cari adalah wanita yang cantik luar dalam, artinya mukanya cantik, hatinya juga cantik. Nah, mantap nih keja. Yang bisa baca Quran. Ibu-ibu nanti yang bisa mendidik anaknya dari sejak anaknya di dalam kandungan, dia sudah baca Quran. Bukan hanya baca WA. Bukan hanya ribuk dengan Twitter. Bukan hanya ibu yang hanya senang dengan TikTok. Bukan hanya ibu yang senang nonton YouTube. Kalau itu yang dilakukan oleh ibu-ibu, maka anaknya juga nanti lahir-lahir TikTok. Ndek kena ya TikTok. Allahu Akbar. Lagu iya tuh saya seneng lalu ibu-ibu kadang-kadang dementele anak kan masih kocet tuhan tak ceket ngigel. Oh nundele anak, masya Allah keceket ngigel loh nih.
Makin niki para jamaah, kita harus persiapkan anak-anak kita. Kita akan menuju kepada masa keemasan generasi Qur'ani. Sekarang di mana-mana Quran terus, di pondok-pondok pesantren mulai sekarang. Udah mulai sekarang. Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah sedang mempermudah. Ini bukti bahwa Allah sedang memberikan kita karunia. Zaman ini akan menjadi zaman Qur'ani. Tiang yakin. Kalau orang mengatakan kita akan segera kiamat, kalau tiang mengatakan kita akan segera jaya. Islam akan segera jaya. Karena tidak akan kiamat kalau belum Islam itu jaya dulu. Islam pasti jaya dulu. Islam akan menguasai dunia. Di mana pada saat itu nanti, di saat Imam Mahdi turun, kita ini sudah luar biasa. Generasi Qur'ani. Dunia ini aman. Sehingga orang Islam kaya raya. Hukum Islam ditegakkan. Zakat ditegakkan. Sekarang ciri-cirinya sudah ada. Basnas sudah mulai. Alhamdulillah. Basnas sudah berfungsi dengan fungsinya yang semula. Pondok-pondok pesantren sudah mulai menuju kepada Al-Quran. Di mana-mana sekarang ditanamkan Al-Quran. Banyak penghafal kita sekarang. Alhamdulillah, besok tanggal 30 Juni kita akan wisuda lagi Quran di Pondok Pesantren Pelungguh Sami. Searah Gonjong niki sebanyak 12 orang. Baru-baru kemarin. Sekarang lagi. Alhamdulillah, ini yakin saya bahwa ini memang ciri-ciri bahwa Allah sedang memberikan kita semua karunia. Akan ada yang namanya zaman Qur'ani. Manusia itu akan banyak hafal Quran. Orang akan kembali kepada Al-Quran. Kalau kita sudah kembali kepada Al-Quran, para jamaah, insya Allah aman kita. Seperti hadis yang tadi, innal baital ladzi yuqra'u fihil Qur'an hadarathul malaikah wa tanakkabat anhus syayatin. Malaikat-malaikat akan datang kalau orang baca Quran. Setan akan menjauh. Fattasa'a ala ahlihi, maka keluarga itu akan diberikan keluasan rizki. Rumah yang kecil terasa luas, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, tapi kita punya kewajiban. Bapak-bapak, kita punya kewajiban. Mungkin selama ini yang kita dengar hanya durhaka kepada orang tua. Nggih. Tidak pernah pelungguh dengar ada istilah durhaka kepada anak. Pernah enggak pelungguh dengar durhaka kepada anak? Enggak pernah, nggih? Selama ini yang kita dengar durhaka kepada orang tua. Sebenarnya yang lebih durhaka itu, yang lebih dulu durhaka sebenarnya kebanyakan orang tua. Tapi kenapa tidak disebutkan dalam Al-Quran dan sedikit disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Karena orang tua memang karena cintanya kepada anak, jarang terjadi orang tua itu durhaka kepada anak. Yang banyak durhaka itu anak kepada orang tua. Tetapi ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Di dalam satu riwayat, di zaman di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada datang salah seorang sahabat, ya mungkin bukan sahabat, tapi masyarakat yang hidup di zaman Sayyidina Umar. Tidak disebutkan apakah sahabat ataukah tabi'in, tidak disebutkan. Dia datang kepada Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Umar, anak saya durhaka." Akhirnya Sayyidina Umar marah-marah. "Mana anakmu? Cepat bawa ke sini." Dibawalah anaknya. Dimarah, dicaci maki oleh Sayyidina Umar. "Kamu ini kurang ajar, durhaka kepada bapakmu. Apa kamu tidak tahu bagaimana jasa bapakmu selama ini?" Wah, marah Sayyidina Umar. Setelah dimarah, anak ini dengan halus lembut mengatakan, "Wahai Khalifatul Mukminin, adakah hak seorang anak kepada orang tuanya?" "Tentu saja." Ini bahasa Sayyidina Umar. "Tentu saja. Ada hak anak kepada orang tuanya."
ngendeng tulung wahai khalifah sila debara tiang napi hak anak kojok dengan toa. Napi bahasa Sayyidina Umar, pertama dia berhak untuk dipilihkan ibu yang baik, ibu yang bisa mendidiknya. Embe kenan sendemat merari wat tak pilih sakjari ina anak telema. Terpilih dene asal-asalan, dene sok-sok bedait langan Twitter dengan langan apa ran? Facebook. Payu. Padahal sanina tian den was sembahyang. Inges ruan oleh Facebook kerja. Berjilbab oleh Facebook kan. Lagu den was sembahyang. Onya-onya angka jangan tertipu. Banyak orang beli kucing dalam karung, ada yang sak kena nyepeng embe dengan ini sak solah, embe dengan ini sak solah ibu-ibu demen tetele senyum, demen suruh mati no ya dengan ini sak solah, embe dengan ini sak lengek demen te datang baju, demen suruh endet gemes ni. Demen belako kowe kente emah nyala. Oh dengan ini den pacu. Telako si selaki kemas ngantok ke nih. Demen tetele demen datang semaman serat ka seneng senyum dia kakak oleh dah senyum. Demen suruh enggih kakak enggih mate lai mari. Nah, tetenak si semama. Anden kenyengkel tegel dandan joman lepas engke dandan joman nu langsung tegel danda salaina. No iya dan dengan nina salehah. Mau tahu nendah didik bijejarin. Demen betian terus dia. Sakedua bahasa Sayyidina Umar adalah diberikan nama yang baik. Bengare sak solah. Apa bahasan kanak niki? Sayyidina Umar. Dan cara bengkare sak solah si amak ke. Mun pengkare aran ju'lan. Ju'lan niki aran binatang. Allah dengan toan dek pacu. Enggih. Mu inak kendah dengan dek pacu nih. Saketelu bahasa Sayyidina Umar diberikan pendidikan yang baik. Aden solah tarbiyahnya, didikannya baik. Apa bahasa kanak niki? Maka selapu entian den wah beng kisi amak ke. Mun berbalik Sayyidina Umar jok dengan sang ngelapor nika. Kamu ini datang mengeluh tentang anakmu yang durhaka. Ternyata kamu yang lebih durhaka daripada anakmu. Kamu yang lebih dulu durhaka daripada anakmu. Ternyata ndek kanak doang durhaka. Itu endah dengan toa ini durhaka. Mbea dengan toa sa durhaka marak baru niki. Den cara PT anak-anak kenare sak solah. Den cara endah aparan gorokane bembek waktu ya waktu nakekah pire gorokan dekat lain ndara uyuh ruun tadi melen tele anak kan bakti lagu ni dan cara gawe ruan kewajiban nggih mun dengan nina anak teniki mun nina tegorokan bembek seke lamun mama dua enggih saketelu adat benge pendidikan sak bagus sekolahan tahun sak solah dendek sekolahan enggak anjari niat daden sak jadi pejabat baik sak penting kanak niki jari kanak sak soleh solehah dan tepat pilihan pelungguh sami MI montong bila niki sudah sangat tepat. Alhamdulillah. Enggih. Ya wah lai pesekolah bijen. Sekolah-sekolah sak tajah anak-anak tetu
Al-Quran, tajah agama, tajah hancaran bersuci, tajah hancaran sembahyang. Den salema ujangkan sanawiyah den tahu sembahyang. Luwe engati murid yang to wan tak sanawiyah. Coba bacaan kabiron, dek napal kabiron. Coba angka mutolo doang guru agama cara lain guru kabiran nunin. Lagu sebenarnya ya hebatan no. Guru kabiran salah enggak ndamun tanaman le anak kan bacaan Quran, bacaan itu diajarkan sama. Sehingga anak tamat SD zaman dahulu wajib dia bisa sholat. Tamat SD zaman sekarang belum tentu bisa sholat. Agak tergantung guru agama nja endah. Mun guru agama genem aja sholat no. Nah, lagu lamun wah MI tahu enja maka pendidikan agamanya jauh lebih besar daripada umumnya. Insya Allah aman bijajari telah mulai niki aja. Lepas kewajiban kita sebagai orang tua. Enggih karena wah bian niki para jamaah. Ya. Bian. Ya. Allahu Akbar. Tiang wah anu niki dehidrasin dan kebetulan den wah telah oleh kelema niki sak keempat. Nggih ampura mungkin kita berdoa yang akan dipimpin oleh sahabat tiang niki. Beliau niki alhamdulillah sahabat tiang Leman Sulawesi. Beliau niki berjuang di tempat yang jauh lebih sulit daripada kita. Itu jate Lombok wah lendek dait. Anden tak betalatan wah bangkat solah dait tita aja. Mun beliau niki ja ia satulen mulai nolek buka gawah sampai nenggala baru tahu berlawong nggih. Belo angka beliau bercerita awal datang lai jok Lombok. Nggih. Orang bilang tahun litun beliau niki. Tahu beliau niki masih luwek seher. Masih luwek seher. Tiang wak layak ke Sulawesi datang le sopo gubuk teperingat tang si kepala kampungan. Ustadz, hati-hati. Yang penting saya sudah ingatkan di tempat ini banyak seher. Dulu ada kiai datang dari Jawa ke sini dipindah kemaluannya ke keningnya. Tuh tahu. Coba berbebai ruan nyojong. Ya Allah, leger yang tahun guru. Ada di Sulawesi udah, tapi bukan di tempat beliau. Nggih. Akhirnya kuah belupa baca Yasin, baca surat ayat kursi. Terus alhamdulillah bisa selesai. Mau iya samuk bayangan mau andi nek tiang temenu endah mau berbebai ruan pasang itu. Origa maina wa kelila seumur hidup kuah. Di tempat beliau juga banyak sihir, tapi satu menjadi benteng beliau. Ini beliau yang ceritakan tiang dulu. Ya, enggak menjadi modal beliau niki itu untuk menghadapi sihir, hanya ilmu dasar. Masih pelunggu ingat ilmu dasar? Pelunggu sami wah diterima ilmu dasar ibu-ibu? Lihat dua ilmu dasar dengan Maulana Syekh enggih ya. Napi ilmu dasar niki ya. Nahdlatul watan fil khair, Nahdlatul watan fastabiqul khairat. Al-Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi. Amin, amin, amin. Enggak jadi ilmu beliau niki alhamdulillah ahli-ahli seher niki para jamaah kalah doang. Bahkan ada ahli seher yang datang kepada beliau minta maaf, apa aja ilmu Ustaz macam tek seher dan ini bakat. Ternyata satu dibeli amalkan itu tadi. Alhamdulillah beliau ini sukses karena khidmat. Beliau dulu aliyah di Mertak Pau dari Sanawiyah nggih? Dari Sanawiyah aliyah di Mertak Pau.
kemudian lanjut ke ma'had, lanjut ke Solatiyah. Alhamdulillah tiang bareng-bareng di Solatiyah, satu kelas sampai selesai. Alhamdulillah, mau mungkin tertunas doa oleh beliau karena beliau masih dalam keadaan musafir. Doa orang musafir mustajabah. Nggih. Sekedar niki dari tiang, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.